puncak. Kalau misalkan semuanya ingin ikut ke puncak, kalau ada peserta yang ditinggal, tetap harus ada panitia yang mendampingi. Karena ini kegiatan yang membawa orang dari berbagai macam basic. Betul. Tidak semuanya paham tentang teknik pendakian. Selamat siang kawan-kawan Jurnal Sehari, jumpa lagi di kanal Jurnal Sehari. Ada kasus hilang seorang pendaki di Gunung Guntur Garut yang alhamdulillah berhasil ditemukan dan dalam kondisi selamat gitu ya. Hari ini saya sudah ditemani langsung dari Garut, ada Kang Roni dari Potensi SAR, Ketua FMI Garut. Kang, sehat, bagaimana kondisi di sana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana di sana juga, Kang? Alhamdulillah, sehat, ya? Alhamdulillah saya. Oke, Kang Roni, boleh mungkin berikan sedikit perkenalan dari Kang Roni, boleh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kadar Ginanjar. Saya dari kebetulan sekarang aktif di Federasi Mountaineering Indonesia, pengurus Kabupaten Garut dan menjabat sebagai ketua. Kebetulan kemarin saya ikut terlibat dalam operasi SAR di Gunung Guntur atas nama Muhammad Ibran Ar-Rashid. Ingin boleh diceritakan kemarin sebenarnya kronologinya seperti apa? Pendaki ini apakah hanya kelompok lokal atau open trip atau seperti apa? Boleh Kang diceritakan dulu kronologinya? Saya dapatkan ini dari saksi dan dari koordinator pendakiannya. Jadi Gibran ini bergabung di pendakian Guntur itu lewat media online, open trip, yang dimana kebanyakan memang open si trip Kang ya? pesertanya ini warga Garut. Dan Gibran ini sesama peserta yang lain dia tidak saling mengenal. Oke. Dia tidak saling mengenal, dia hanya tahu lewat pamflet yang beredar di media sosial. Jumlah pendaki semuanya 14 orang. Berangkat hari Sabtu sampai ke pos 3 tempat camp atau sebelum memulai pendakian ke puncak itu kurang lebih pukul 3:30-4 sore. Iya. Gitu. Lalu semua tim bikin camp, bikin tenda, istirahat, makan. Dan awal mula Gibran itu dinyatakan hilang ketika tim yang lain itu turun dari puncak besok harinya di hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi ketika yang lain summit, Gibran sempat ditawari untuk ikut. Cuman karena alasan mengantuk, sehingga dia tidak jadi ikut ke puncak. Cuman dia ada teman satu orang yang tidak jadi, yang batal. Batal, oke. Temannya yang batal itu sempat melihat survivor itu pukul 3:30 subuh di depan tenda. Subuh ya, oke. Pukul 3:30 subuh sempat melihat survivor ya di depan tenda di luar. Iya. Hanya berdiri saja, tidak ada gerakan apa-apa. Gitu. Tidak ada komunikasi sama sekali. Temannya langsung masuk tenda dan lanjut tidur sampai sampai yang pendaki yang lain turun dari puncak. Oke. Iya. Itu. Berarti langsung tidur ya. Berarti tidak ada saksi melihat Gibran itu misalnya pergi ke belakang tenda atau pergi ke arah mana. Tidak ada ya? Ada satu orang yang melihat, tapi posisinya sama dengan keterangan dari si saksi. Tapi tidak melakukan pergerakan apa-apa, hanya diam di depan tenda. Hanya diam di depan tenda ya? Seperti itu. Karena mungkin maksudnya karena pada belum kenal sehingga nggak ada komunikasi atau gimana Kang ya? Kira-kira? Bisa jadi seperti itu karena mungkin secara usia juga masih remaja, terus hanya kenal pada saat itu ketika mau melakukan pendakian mungkin agak sedikit canggung. Jadi ketika
ada apa-apa, mungkin ada rasa canggung, rasa malu untuk meminta bantuan atau meminta sesuatu. Oke. Seperti itu. Temannya yang tidak jadi ke puncak ini perempuan, Kang, ya? Betul. Oke, akhirnya dan panitia semuanya ke puncak ya, berarti total yang ditinggalkan ke summit itu ada 2 orang ya, dan itu dua-duanya peserta open trip. Iya, kedua-duanya peserta. Tidak ada panitia yang mendampingi. Gitu. Oke. Padahal kan kedua peserta yang ditinggal di camp ini, keduanya belum berpengalaman naik gunung. Yang pertama, yang kedua usianya juga masih di bawah umur, masih remaja. Itu ya. Mungkin salah satu yang menjadi faktor teknis, Kang, ya. Oke, nah jadi teman-teman ditinggal ada 2 peserta di tempat camp di pos 3, sementara teman-teman yang lainnya naik ke puncak gitu ya. Sayangnya di situ tidak ada panitia yang mendampingi. Itu juga mungkin bisa jadi pelajaran, Kang, ya. Kalau dari kacamata Akang, bagaimana tuh pesannya berarti kalau melihat dari teknis yang barusan, Kang? Oke, sebenarnya secara teknis mendaki gunung itu bukan kegiatan wisata biasa ya. Oke. Kegiatan yang memang wisata minat khusus yang perlu persiapan dan perlu perencanaan, di mana harus disusun sebuah manajemen perjalanan yang baik. Dan mungkin kalau saya boleh bilang, ada pepatah yang mengatakan sejak dari dulu hindari mendaki gunung dengan orang yang tidak dikenal. Oke. Nah itu, jadi walaupun kita sekarang sedang marak kegiatan-kegiatan open trip, sebenarnya tidak salah selama dikelola secara profesional. Yang keduanya mungkin kita jangan berangkat sendiri, minimal dalam rombongan itu ada yang sudah kenal dengan kita. Oke. Itu. Terus yang selanjutnya, si panitia atau penyelenggara open trip ini jangan semuanya naik ke puncak. Kalau misalkan semuanya ingin ikut ke puncak, kalau ada peserta yang ditinggal, tetap harus ada panitia yang mendampingi. Karena ini kegiatan yang membawa orang dari berbagai macam basic. Betul. Tidak semuanya paham tentang teknik pendakian. Itu mungkin, Kang. Iya, sepakat saya juga, Kang. Jadi tadi agak-agak aneh juga ketika ternyata yang ditinggal hanya peserta gitu. Harusnya ketika itu open trip, istilahnya ada panitia, mau tidak mau gitu ya. Karena sangat beresiko gitu. Membawa orang kan, mau nggak mau gitu, open trip. Betul. Itu bakal punya tanggung jawab gitu ya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman tadi ada beberapa... Apalagi peserta bayar kan, Kang. Betul ya. Nah, itu tadi ada pelajaran berharga banget teman-teman untuk pendaki, baik pendaki pemula atau wisatawan gitu ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk berhati-hati pada saat open trip, pastikan gitu selalu ada yang mendampingi, khususnya dari tim panitia seperti itu. Jangan sampai kasus ini terulang lagi. Kalau boleh tahu panitia open tripnya ada berapa orang, Kang, ya yang mendampingi di situ? 2 atau 3? Kurang lebih 3 orang, Kang. 3 orang, oke. Hingga akhirnya ditemukan oleh, kalau nggak salah, Kang Ade, kalau saya dapat informasi yang beredar, atau bagaimana, Kang? Katanya di Curug Cikoneng. Silakan dikonfirmasi dulu, Kang. Betul. Survivor itu ditemukan di wilayah Curug Cikoneng itu oleh Kang Ade, yang dia salah satu warga dari sekitar pos pendakian Gunung Guntur. Oke, warga asli. Kang Ade warga asli, tapi Kang Ade itu memang sedang misi pencarian atau sedang ke kebun atau gimana, Kang? Memang Kang Ade ini sehari-hari dia buka warung juga di sekitaran jalur menuju jalur pendakian, dan memang ikut karena yang terlibat juga bukan hanya dari potensi instansi ataupun organisasi, tapi dari warga lokal juga ikut terlibat untuk melakukan pencarian. Jadi memang Kang Ade ini dari awal dibuka operasi SAR sudah ikut terlibat melakukan pencarian. Iya. Nah, pada saat ini menarik, Kang, pada saat ditemukan Gibran itu Kang Ade sendiri atau ada
atau ada temannya atau rekan lain yang pada saat detik Gibran ditemukan katanya sedang duduk? Pada saat ditemukan itu bersama warga yang lain, jadi ada temannya. Oke, enggak. Karena pada waktu itu tim Curug Cikoneng itu sudah kita sisir dari hari-hari sebelumnya, sudah dilakukan penyisiran oleh tim SAR gabungan, dan di hari kelima itu kita memperluas area pencarian sampai ke puncak. Nah, warga lokal itu menyisir di seputaran bawah, gitu, dan akhirnya ketemu di wilayah Curug Cikoneng. Jarak dari pos 3 ke Curug Cikoneng itu kira-kira berapa meter atau bisa diilustrasikan nggak, Kang? Dari pos 3 tempatnya hilang hingga di Curug Cikoneng itu? Kalau Curug Cikoneng itu masih di bawah ya, masih di area bawah kan. Cuman berbeda punggungan. Jadi kalau pos 3 itu ada di punggungan sebelah kiri yang kalau secara visual kita lihat dari bawah itu yang terdapat banyak ilalang, yang tidak ada vegetasi. Curug Cikoneng itu masuk ke sebelah kanan, ke area hutan wilayah kalau warga sekitar menyebutnya itu Gunung Hejo. Ya, jadi berbeda punggungan, sekitar 2 punggungan. Berbeda 2 punggungan ya. Adalah kalau 2 kilo atau 3 kilo mungkin jaraknya kalau tegak lurus gitu. Ilustrasi aja, Kang. Kalau tegak lurus kurang ya? Dari 2 kilo, kurang dari 2 kilo kalau tegak lurus. Ya di range 3 kilo. Memang kalau secara jarak lurus itu kalau secara jarak lurus memang dekat gitu. Cuman kan posisinya di gunung, ada lembahan, ada halang punggungan juga. Terus vegetasinya rapat. Iya. Oke. Akhirnya ditemukanlah gitu ya. Waktu itu kondisi Akang melihat langsung nggak pada saat kejadian, istilahnya masih digendong atau sedang di rescue gitu ya? Kondisi Gibran seperti apa, Kang, waktu itu? Kondisi survivor. Saya melihat ketika karena pada saat itu saya membawa kendaraan untuk mobilisasi tim SAR gabungan, saya standby di pos 1. Ketika ada informasi A1 ditemukan, saya ikut menjemput, agak naik ke atas sedikit. Kondisi saat itu memang survivor terlihat sedikit lemas gitu ya, karena mungkin sudah melakukan survival selama 5 hari. Betul. Ya, artinya selama 5 hari, dan juga katanya menurut pengakuan survivor tuh nggak makan gitu ya, tapi minum air sungai. Nah itu gimana? Betul. Gitu ya informasinya ya?